Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah hukum wakaf dengan tema pembahasan yaitu perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Jadi tema ini secara khusus akan membahas bagaimana perjalanan hukum wakaf yang ada di Indonesia mulai dari masuknya Islam, bagaimana kondisi wakaf ketika awal masuknya Islam di Indonesia sampai pada kondisi saat ini. Jadi berbicara mengenai perkembangan hukum wakaf, maka tidak bisa dilepaskan dari histori atau sejarah masuknya Islam di Indonesia. Salah satu catatan sejarah menyatakan Islam itu sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ini dibuktikan dengan fakta sejarah dengan adanya berita Cina dinasti Tang, di mana berita tersebut memaparkan bahwa telah ada atau telah ditemukan daerah hunian bagi wirausahawan Arab Islam yang berada di pantai barat Sumatera. Jadi dari ditemukannya fakta berita inilah maka kemudian salah satu literatur sejarah mengatakan bahwa Islam itu mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sejalan dengan awal masuknya Islam ke Indonesia, maka ini juga yang kemudian menandai mulai adanya hukum wakaf, mulai adanya wakaf berlaku di Indonesia. Karena memang ketika Islam masuk di Indonesia ini ajaran-ajaran Islam mulai diajarkan dan di dalamnya termasuk hukum wakaf yang selama ini kita kenal. Jadi hukum wakaf itu sudah diajarkan, sudah ada berbarengan dengan awal masuknya Islam di Indonesia ketika para wirausahawan Arab Islam tersebut mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat pribumi. Jadi ketika Islam itu mulai masuk dan berkembang di Indonesia, maka menjadi suatu keniscayaan akan adanya masjid. Jadi kebutuhan akan masjid ini sangat diperlukan sebagai sarana berdakwah, sebagai sarana penyebaran agama Islam. Maka dengan adanya kebutuhan pendirian masjid ini, kemudian pemberian tanah wakaf itu menjadi suatu tradisi yang memang lazim dilakukan dan akhirnya meluas di Indonesia. Jadi kebutuhan masjid kemudian juga menjadi pintu masuk bagi calon-calon wakif, bagi masyarakat pribumi untuk mewakafkan tanahnya, sebagian tanahnya yang diperuntukkan bagi pendirian masjid. Kemudian masjid tersebut ini difungsikan sebagai media atau sarana untuk berdakwah dan penyebaran agama Islam. Tapi sebelumnya, jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, jauh sebelum wakaf ini mulai diajarkan dan diterapkan di Indonesia, sebenarnya di Nusantara itu telah dikenal beberapa praktek kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan yang konsepnya itu hampir sama dengan wakaf.
Misalnya di Mataram itu telah ditemukan praktek semacam wakaf yang disebut dengan tanah perdikan. Kemudian di Banten itu ada yang mirip lagi dengan wakaf namanya Huma Serang. Kemudian di Lombok itu ada juga yang hampir serupa dengan wakaf namanya Tanah Pareman. Di Minangkabau ada namanya Tanah Pusaka yang beberapa kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan ini pada dasarnya itu hampir sama dengan wakaf. Inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor bahwa ajaran wakaf di Indonesia itu mudah diterima oleh masyarakat ketika awal masuknya Islam, karena memang secara konsep sudah ada konsep-konsep, sudah ada kegiatan-kegiatan yang hampir mirip dengan wakaf, meskipun tidak mirip 100%, tetapi masyarakat itu sudah lebih mengenal terlebih dahulu pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut. Jadi sebagaimana yang awal kita paparkan tadi, bahwa wakaf itu mulai ada sejalan atau berbarengan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Namun implementasi ajaran wakaf secara faktual itu baru mulai berkembang ketika kekuatan politik ketika Islam itu menjadi kekuatan politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-12 Masehi. Misalnya ketika ada kerajaan Samudra Pasai, ketika mulai berdiri kerajaan Demak, ketika mulai eksis kerajaan di Jepara, kemudian mulai ada juga kerajaan yang berada di Tuban dan beberapa kerajaan Islam lain yang sudah ada di Nusantara pada abad ke-12 Masehi. Bukti kuat lainnya bahwa secara faktual wakaf itu sudah ada adalah ketika para wali songo ini mewakafkan masjid dan pesantren yang diperuntukkan atau dipergunakan bagi keperluan dakwah dan juga penyebaran agama Islam pada abad ke-14 Masehi. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi, yang pertama itu masih sangat sederhana, baru berupa ajaran dan wakaf-wakaf di bidang pendirian masjid, kemudian wakaf tanah untuk masjid dan seterusnya, tetapi baru menjadi suatu kekuatan politik, kekuatan sosial politik yang memang ada kaitannya dengan penguasa ini mulai abad ke-12 ketika berdiri raja-raja kerajaan Islam, dan dibuktikan lagi dengan peran Wali Songo ketika mendirikan masjid dan juga pesantren untuk penyebaran agama Islam. Bagaimana kemudian di era penjajahan Belanda? Jadi pada masa era penjajahan Belanda itu paling tidak ada beberapa regulasi wakaf yang sudah berkembang. Misalnya di sana dapat kita simak ada surat edaran Sekretaris Government pertama tahun 1905 yang berisi tentang perintah kepada para bupati agar membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf. Ini bertujuan supaya tidak ada pertentangan dengan kepentingan umum. Jadi sudah mulai membuat catatan-catatan bahwa rumah ibadat ini itu didirikan di atas tanah wakaf.
nanti diharapkan tidak ada pertentangan perselisihan misalnya dengan kepentingan umum pembuatan jalan, kepentingan pembuatan pasar, kepentingan misalnya pembuatan stasiun, dan pembuatan kepentingan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Yang berikutnya ada Surat Edaran Sekretaris Government tahun 1931 yang berisi tentang perlunya permintaan izin secara resmi kepada bupati bagi calon wakif. Jadi orang-orang yang ingin mewakafkan tanahnya itu meminta izin terlebih dahulu, kemudian bupati itu memberikan izin dan menilai apakah memang maksud dari perwakafannya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah atau tidak. Jadi jangan-jangan mewakafkan tanah yang misalnya tanah tersebut itu akan digunakan untuk kepentingan umum yang lainnya. Maka kemudian bupati punya andil untuk menilai dan memberikan izin terhadap calon wakif yang ingin mewakafkan hartanya. Surat edaran berikutnya adalah nomor 1934. Surat edaran tersebut ini hanya bersifat mempertegas dan memperkuat apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya. Isinya adalah memberikan wewenang kepada bupati untuk menyelesaikan perkara jadi menyelesaikan perselisihan jika terjadi persengketaan antara wakif dengan nazir, antara wakif dengan pengelola. Artinya sebagai penyelesai perkara jika ada perselisihan di antara wakif dan pengelola atau jika ada perselisihan di bidang bagi wakaf. Berikutnya adalah surat edaran Sekretaris Government tahun 1935. Ini juga bersifat mempertegas dan memberikan penguatan terhadap surat edaran sebelumnya, yaitu berhubungan dengan tata cara perwakafan. Misalnya berisi tentang bagaimana registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, khususnya di daerah Jawa dan Madura. Ini beberapa regulasi-regulasi hukum yang sudah ada di era penjajahan Belanda berkaitan dengan wakaf yang ada di Indonesia. Jika kita lihat dari beberapa pernyataan tadi, beberapa bukti sejarah tadi, bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia pada masa awal masuknya Islam itu masih sangat sederhana, yaitu cukup dengan wakif mengikrarkan wakaf kepada nazir dan belum ada syarat administrasi apapun. Belum ada syarat administrasi apapun. Sampai akhirnya muncul beberapa surat edaran dari Sekretaris Government tadi, di mana di dalamnya sudah diatur beberapa tata cara kelola, tata cara pendaftaran, registrasi, dan juga administrasi perwakafan. Hanya saja wakaf yang terjadi pada saat itu baru berupa harta benda wakaf yang tidak bergerak. Jadi regulasinya hanya sebatas itu. Sementara wakaf benda bergerak itu belum ada regulasi apapun, meskipun banyak asumsi-asumsi, banyak catatan-catatan sejarah bahwa sebenarnya wakaf benda bergerak itu juga sudah mulai ada. Misalnya wakaf Al-Quran, wakaf sajadah, wakaf batu bata untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, dan wakaf-wakaf benda bergerak lainnya ini diasumsikan sudah ada pada saat itu. Berikutnya, kalau tadi adalah wakaf pada masa kolonial Belanda, maka ini wakaf
pasca Indonesia merdeka sampai pada tahun 77. Jadi beberapa bulan setelah Indonesia merdeka ini kemudian mulai ada atau mulai berdiri Kementerian Agama. Tugas dan wewenang dari Kemenak tersebut meliputi menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang dari Departemen Kehakiman. Kemudian menampung tugas dan mengangkat penghulu landat, penghulu anggota pengadilan agama, dan penghulu masjid, serta para pegawainya. Yang sebelumnya tadi dikatakan menjadi wewenang dan tugas dari bupati di masing-masing daerah atau masing-masing kota. Kemudian memenuhi maksud Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Jadi sejak berdirinya Kemenak, Kementerian Agama, secara langsung wakaf menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Kementerian Agama tersebut. Jadi pada periode ini kemudian muncul beberapa regulasi di bidang perwakafan. Misalnya ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 49, ini berisikan tentang bahwa Kementerian Agama dengan lembaga hierarki di bawahnya itu berkewajiban untuk mengawasi, kemudian menyelidiki, mendaftar, dan juga mengawasi pengelolaan atau pemeliharaan harta benda wakaf yang sebelumnya itu ada di bawah kewenangan dan kekuasaan bupati. Di tahun-tahun berikutnya, perhatian pemerintah Indonesia terhadap regulasi perwakafan ini terus meningkat sampai akhirnya ada Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi salah satu di Undang-Undang Pokok Agraria tersebut berisi tentang tanah perwakafan, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi undang-undang ini secara tidak langsung itu adalah memberikan kekuatan tersendiri bagi perlindungan tanah wakaf. Sebagai tindak lanjut dari PP nomor 28 tahun 77 itu muncul berbagai macam peraturan menteri, peraturan pelaksana yang jumlahnya saya kira sangat banyak sekali. Ini baru sebagiannya saja. Jadi ada di situ saya cantumkan sekitar 7 sampai 8 peraturan atau regulasi-regulasi yang mengatur mengenai hukum wakaf di Indonesia dalam kurun waktu 77 sampai 91. Kemudian saya kira itu bisa dibaca sendiri. Kemudian berikutnya itu ada periode 91 sampai periode sekarang. Jadi di periode 91 kita tahu bahwa mulai ada instruksi presiden untuk penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Jadi terbentuknya kompilasi hukum Islam ini berdasarkan impres atau instruksi presiden. Jadi dalam kompilasi hukum Islam ini dimuat salah satu bab yang mengatur tentang bagaimana hukum wakaf di Indonesia, tata kelolanya, mulai dari peraturan lembaganya, ada Badan Wakaf Indonesia, kemudian proses perizinannya, syaratnya, dan lain sebagainya, ini diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi dengan adanya kompilasi hukum Islam ini semakin mempertegas regulasi
dan peraturan di bidang hukum wakaf di Indonesia mulai tahun 1991. Beberapa hal penting yang ada dalam Inpres, yaitu kompilasi hukum Islam tadi, bahwa beberapa hal penting dalam instruksi Presiden tahun 91 itu adanya perintah menyebarluaskan KHI tidak lain merupakan kewajiban masyarakat Islam dalam rangka untuk memfungsionalisasikan ekspansi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup. Jadi KHI ini diharapkan disebarluaskan sebagai pegangan hukum Islam yang sudah dinormalisasikan, yang sudah diformulasikan menjadi regulasi yang berlaku secara nasional. Kemudian rumusan hukum dalam KHI ini berupaya mengakhiri atau bertujuan untuk mengakhiri adanya dualisme hukum di bidang hukum Islam yang selama ini memang sudah berlaku atau menjadi salah satu masalah yang berkembang di Indonesia. Jadi dengan adanya KHI ini, misalnya dalam bidang perwakafan terjadi unifikasi hukum. Jadi antara satu peradilan agama dengan peradilan yang lain, ini rujukannya sama sehingga memutuskan perkara yang sama di bidang hukum wakaf, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, hal penting dalam Inpres Presiden tahun 91 itu adalah menunjukkan secara tegas wilayah berlakunya pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Jadi pemerintah di sini mempunyai wilayah untuk membuat regulasi-regulasi yang jelas yang memang menampung aspirasi masyarakat, yang memang di situ pemerintah adalah menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang regulasi tentang hukum Islam. Jadi jika kita perhatikan dari langkah yang ditempuh oleh pemerintah pada saat itu, memang periode ini merupakan fase atau periode yang mengarah pada kesatuan kepastian hukum sebagai hukum tertulis. Unifikasi dan normalisasi hukum Islam menjadi salah satu fokus pada periode ini, terutama di bidang wakaf, di bidang hukum wakaf. Jadi kompilasi hukum Islam ini merupakan hukum tertulis yang sangat diperlukan bagi terwujudnya kesepahaman atau unifikasi umat Islam dalam mengambil suatu keputusan hukum, termasuk di dalamnya hukum mengenai hukum wakaf. Jadi sampai saat ini, misalnya yang terakhir itu adalah ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai wakaf. Ini adalah Undang-Undang 41 tahun 2004 yang berbicara mengenai wakaf, sangat komprehensif. Kemudian diperjelas dengan adanya PP 25 2018 yang merupakan pengganti dari PP 42 tahun 2006 yang menjelaskan mengenai undang-undang tersebut. Undang-undang dan PP ini kemudian diikuti oleh sejumlah peraturan BWI yang sifatnya bisa mempertegas dan juga menyempurnakan regulasi di bidang perwakafan yang ada di Indonesia. Saya kira itu pengantar mengenai perkembangan hukum wakaf yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan diskusi mengenai tema ini, tetapi sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.